Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin resep kue pikang mawar nih, yang berserat halus, cantik banget seratnya. Mau tahu seperti apa cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita simak videonya ya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama kita siapkan 750 ml santan. Di sini santannya aku pakai santan segar ya. Jadi teman-teman bisa juga menggantinya dengan santan instan. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam panci. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 1 saset susu kental manis kemasan 38 gram. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya ini ke dalam panci. Untuk susu kental manisnya bebas ya, bisa pakai merek apa aja. Selanjutnya kita tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Nah, kemudian untuk santannya ini kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Untuk santannya ini kita masak cukup sampai santannya panas aja ya, nggak usah sampai mendidih. Nah, setelah santannya panas seperti ini, kita matikan kompornya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam baskom. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram tepung beras dan kemudian ini kita pindahkan ke dalam baskom yang berisi tepung terigu tadi. Tambahkan juga dengan 180 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya ini bisa dikurangi atau ditambahkan, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan santan panasnya. Di sini santan panasnya kita masukkan secara bertahap ya. Hati-hati ya teman-teman karena ini sangat panas. Nah, tujuan dari penggunaan santan panasnya ini agar nanti saat dimasak adonannya itu untuk bagian atasnya itu tidak mudah kering. Pori-porinya juga bagus, jadi akan menghasilkan serat-serat yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke adonannya lagi. Ini kita masukkan bertahap santannya sampai habis dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sambil nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Nah, untuk resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, setelah seperti ini adonannya, lanjut kita masukkan semua santannya ini, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, setelah konsistensinya seperti ini, kemudian langkah selanjutnya ini mau aku saring terlebih dahulu adonannya, kemudian aku bagi jadi 3 ya. Nah, setelah kita bagi 3 adonannya seperti ini, langkah selanjutnya ini kita beri pewarna ya. Nah, untuk adonan yang pertama ini mau aku tambahkan dengan cairan pemutih. Di sini aku pakai sekitar seperempat sendok teh bubuk pemutih, kemudian aku tambahkan dengan sedikit air. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya untuk adonan kedua ini mau aku tambahkan dengan pewarna rose. Jadi untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku pakai sekitar 4-5 tetes ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk adonan yang terakhir ini agar terlihat lebih alami, di sini aku pakai pasta pandan, kemudian aku tambahkan dengan 2 tetes pewarna coklat. Kemudian juga aku tambahkan pewarna orange sekitar 1 tetes ya. Mohon maaf di sini tidak terekam ya. Jadi warnanya akan menghasilkan warna seperti ini ya, teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan ampas kelapa parut yang aku bikin santan tadi ya. Kemudian aku tambahkan air dan aku letakkan handuk di atasnya. Kemudian aku sirami kembali dengan air. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan santan instan, untuk ampasnya ini bisa kita ganti dengan serbet yang agak tebal atau menggunakan handuk tebal ya. Dan untuk wadahnya ini harus tebal ya teman-teman dan tahan panas tentunya. Jadi untuk handuknya ini handuk baru dan bersih ya teman-teman. Jadi nggak pernah aku pakai karena memang bentuknya kecil dan tipis. Jadi aku gunakan saja untuk alas bikang ya. Nah, langkah selanjutnya di sini mau aku olesi dengan air garam agar adonan bikangnya nanti tidak mudah lengket. Kemudian ini kita panaskan cetakannya sampai benar-benar panas ya menggunakan api besar. Nah, ketika menuangkan adonannya, di sini aku kecilkan apinya. Jadi, di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tuangkan adonannya sepertiga dari cetakan ya. Kemudian lanjut di sini kita tuangkan adonan putihnya, kita letakkan di tengah seperti di video. Lakukan cara ini sampai selesai ya. Nah, untuk adonan pinknya ini kita aplikasikan seperti di video ya. Jadi kita letakkan di atas adonan putih. Lakukan cara ini sampai selesai ya. Langkah selanjutnya kita tunggu adonannya sampai berpori seperti ini ya. Nah, agar matangnya merata, di sini mau aku putar cetakannya agar matangnya lebih merata ya. Nah, tanda dari adonannya ini berhasil jika muncul pori-pori seperti ini ya, dan munculnya dari tengah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tunggu sampai adonannya benar-benar matang. Setelah adonannya benar-benar matang, kita matikan kompornya. Kemudian ini kita diamkan selama kurang lebih 5 menit sampai uap panasnya itu sedikit berkurang ya. Setelah uap panasnya sedikit berkurang, ini kita angkat cetakannya dan kita letakkan di atas handuk. Kita rendam sampai adonannya ini dingin ya, atau sedikit hangat. Setelah adonannya dirasa cukup hangat atau dingin, ini bisa kita keluarkan dari dalam cetakan dengan cara seperti ini ya. Kalian juga bisa menggunakan sendok ya. Nah, untuk mengeluarkan adonannya ini dari dalam cetakan cukup mudah ya. Jadi karena kita udah taburi dengan air garam, jadi nggak lengket sama sekali. Kemudian ini kita pindahkan ke atas gelas dan kita beri tutup botol ya bagian atasnya. Kemudian kita gunting menjadi 5 bagian. Nah, langkah selanjutnya ini kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, Masya Allah cantik banget ya bun. Jadi seratnya halus banget, kelihatan banget serat-seratnya ya. Dan untuk warnanya sangat cantik ya. Nah, untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali ya. Kita ulangi lagi ya caranya. Kita letakkan tutup botol di atasnya, kemudian kita bagi 5. Dan langkah selanjutnya kita tarik seperti ini ya. Dan Masya Allah warnanya memang cantik banget ya, hijaunya sangat menggoda, pengen aku comot aja rasanya gitu ya bun. Nah, untuk degradasi warnanya ini, untuk susunan warnanya ini mohon maaf di sini agak kurang rapi ya bun, karena memang pertama kali aku bikin. Tapi untuk rasanya dan seratnya ini dijamin berhasil ya. Jadi kalian wajib banget untuk cobain resep ini. Untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 13 biji ya. Nah, gimana kalian tertarik nggak untuk cobain resep ini? Karena resep ini tuh memang anti gagal. Jadi cocok banget untuk jadi hidangan saat ada acara atau arisan keluarga.
Nah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung video nih. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.